Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe sankara anicca yada panyaya pasati atani pindati nuke esa maku wisudia ti. Yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, basaka-basika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melindungi, memberkahi kita semua, sehingga pada pagi yang sejuk ini, dengan angin yang sepoi-sepoi karena mendung, kita dapat melakukan puja bakti bersama dan diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa bahwa sebulan yang lalu kita telah melewati satu kegiatan yang ditunggu-tunggu bagi kita umat Buddha, yaitu selama 1 bulan melakukan perayaan Katina Kala atau masa Katina. Dalam perayaan Katina itu ada satu hal yang menjadi penting untuk kita ketahui. Apa yang sungguhnya kita petik dari perayaan-perayaan yang kita lakukan tersebut, sering saya sampaikan bahwa saat itulah kita diingatkan untuk menjadi orang-orang kaya. Artinya orang-orang yang mempunyai kecukupan, bahkan bisa berlebih kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Karena untuk menjadi orang kaya, orang yang memiliki kelebihan, sudah tentu kaya mempunyai banyak hal, tidak hanya secara materi, namun juga bisa kaya secara ilmu, kaya secara batin. Nah, inilah yang ternyata perlu dilatih. Ya. Kita untuk menjadi orang kaya itu ternyata perlu dilatih. Belum lama ini, kira-kira 3-4 bulan yang lalu, ada satu kejadian. Kejadiannya adalah bahwa di suatu daerah sedang ada pengembangan bandara internasional. Di daerah di pelosok. Karena yang bermula bandara itu di tengah kota, sekarang banyak bandara-bandara itu adalah yang dipindah ke luar-luar kota, sehingga ada di pelosok-pelosok desa yang semula mungkin pelosok itu atau desa itu tidak nyana-nyana, tidak disangka akan menjadi satu kawasan elit, yaitu bandara internasional di daerah itu. Kemudian ada satu kejadian, di antaranya itu ada orang yang mendapatkan pembebasan
lahan yang dimiliki itu ya, sampai puluhan miliar. Ya. Ada yang mendapat kebebasan tadi sampai puluhan miliar. Ada yang ratusan juta, puluhan juta begitu. Yang bagi orang-orang desa ya, melihat bahkan mendengar ya, angka-angka yang demikian ini ya, sudah tentu itu satu hal yang begitu fantastis ya. Nah ternyata kesenangan, kegembiraan yang begitu luar biasa itu ya, karena mendapatkan keberkahan ya, keuntungan yang bisa dikatakan berlebihan itu ya, ternyata secara batiniahnya ya, secara psikis ya, itu tidak mampu untuk diterima ya, atau dialami. Jadi kalau digambarkan seperti orang kaget ya, kaget. Yang ternyata ya, sampai-sampai orang itu saking gembira senangnya itu sampai-sampai bersujud syukur ya, dan tidak bangun-bangun lagi. Itu yang paling tragis ya, dalam pengertian mendapatkan keuntungan luar biasa itu ternyata perlu latihan. Kemudian ada yang unik lagi ya, karena orang desa begitu ya, sudah tentu bukan seperti di kota-kota besar seperti Jakarta ini ya, setiap orang pasti mempunyai rekening bank begitu ya. Nah, orang ini ternyata diberikan cash dengan puluhan juta. Kemudian tiap hari melihat membuka tempat penyimpanan uangnya itu ya, ya memang senang ya. Senang ya, senyum gitu ya. Gembira gitu. Keterusan ya. Jadi tertawa gembiranya, senyum itu keterusan kemana-mana, jadi kesenangan seperti itu. Nah, buat sekalian, inilah satu gambaran contoh-contoh yang ternyata kejadian ini tidak hanya baru-baru ini ya. Kalau misalnya Bapak sekalian juga masih ingat ya, di negeri kita pernah ada SP dulu ya. SD sumbangan dana sosial berhadiah ya, namanya dulu. Itu ternyata juga tidak sedikit ya dulu. Ada yang tiba-tiba mendapatkan karena pasang nomor itu ya. Nah ternyata juga dampaknya bukan artinya diterima gembira bahagianya itu, ternyata bisa mengakibatkan yang luar biasa ya, dalam seketika itu. Ya. Kalau kita gambarkan ya, seperti apa sungguhnya bisa menjadi seperti itu ya. Seperti kalau sekarang di atas kita ada bolam lampu, mungkin kira-kira ini 50-an, bahkan sekarang mungkin lebih kecil. Ada yang lampu LED ini paling kalau nggak 10, 20 ya, 20 volt. Lampu yang 20 volt ini ya, kalau dialiri arus listrik yang lebih besar, apa jadinya? Pecah. Karena tidak mampu menahan, menerima aluran arus daya yang begitu besar. Bagaimana dengan dunia spiritual, dunia batiniah, dunia kesadaran? Di dalam Tipitaka sendiri, Guru Buddha menguraikan, menjelaskan, orang-orang biasa, rumah tangga, yang mencapai pada tataran dhamma, mencapai tingkat-tingkat kesucian, arahat, ternyata juga dinyatakan hanya akan mampu menahan itu, menerima itu, dalam kondisi itu, adalah 7 hari. 7 hari. Kalau kita gambarkan secara fisik,
Bisa jadi, ya. Karena bolam lampu yang kecil, otomatis gumparan kalau zaman itu, ya. Atau lampu-lampu yang sebelumnya. Benda materi yang dialirin listrik itu adalah kecil. Sehingga tidak mampu untuk menampung daya yang besar. Sehingga bisa menjadi pecah atau putus. Hancur. Nah, demikian pula, ya, fisik yang sekarang kita miliki adalah apa yang sudah terbentuk dari masa itu. Katakanlah kalau sekarang digambarkan komputer, ya. Komputer kita ini misalnya berapa? Baru Core 2 misalnya. Sekarang baru Core 2. Masih lebih mending kan daripada yang sebelumnya apa? Pentium, ya. Core 2 masih lebih bagus dibanding dengan Pentium 1, bahkan Pentium 0, ya. Core 2. Oke lah, sekarang kita gambarkan fisik kita ini jaringan dengan komputer Core 2. Tapi ternyata kita dibebani dengan data-data, ya, yang lebih besar. Apa jadinya? Ternyata komputer Core 2 itu bisa hang. Sehingga kalau sekarang, ya, sudah bukan hanya Core 2, ya, sudah i3, bahkan sudah 7, ya. Sudah 10, ya. Sudah semakin besar. Karena daya yang harus ditampung, ya, semakin besar. Nah, itulah gambaran bahwa fisik kita yang sekarang ada, kalau kira-kira kondisi yang seperti ini, ya, setelah untuk menampung kekuatan yang besar itu, ya, kemampuannya tidak lama. Mungkin hanya digunakan belum sampai 1 hari, ya sudah hang. Sudah tidak mampu untuk mengolah, membaca data-data yang ada. Nah, itulah gambaran tentang dunia spiritual. Di saat ternyata juga mencapai pada tataran yang luar biasa itu, ya, pun ternyata fisik kita tidak mampu. Hadirin sekalian, karena kehidupan kita ini adalah bertahap, ya, bertahap. Untuk kita bisa menjadi supaya mampu dan bisa saat kita berada dalam kemampuan tinggi itu memang harus dilatih dari tahapan-tahapan sangat dasar. Yang saya gambarkan dalam Orian itu adalah seperti seorang petinju. Seorang petinju. Apakah seorang petinju itu tiba-tiba tidak pernah latihan kemudian masuk ring? Ya, tidak mungkin. Karena tidak pernah latihan, mungkin baru dipukul sekali, ya, bisa langsung KO, ya. Mending kalau tidak kebablasan, ya. Mereka-mereka yang menjadi petinju-petinju handal, sudah tentu mereka berlatih dari waktu-waktu. Saat menerima pukulan, menahan pukulan. Karena tidak cukup hanya menghindar. Kalau tidak mempunyai ketahanan fisik untuk menerima, menahan pukulan itu. Pasti, walaupun dengan kemampuan bisa menghindar, kalau tidak mempunyai kemampuan untuk tahan kena pukulan, bisa KO pula. Karena berlatih dari pukulan yang mungkin ringan-ringan, ditingkatkan lagi, akhirnya fisik seorang petinju itu mempunyai kekuatan untuk menerima pukulan-pukulan dan akhirnya menjadi juara-juara.
Lah seperti itulah pula baik secara batiniah maupun secara fisik. Secara batiniah, saya yakin bahwa sekalian juga mungkin pernah mengalami sendiri atau juga menemui teman sahabat yang mencapai keadaan-keadaan tahapan batin di dunia meditasi. Pasti sesungguhnya apa yang dialami itu adalah tahapan-tahapan dari pengembangan batin. Tapi karena tiba-tiba yang artinya belum banyak berlatih, belum banyak tahu, ya, maka suatu ketika di saat banyak bincang-bincang, Bante, saya belum pernah latihan meditasi dan tidak begitu banyak tentang teori-teori meditasi. Saya sekarang sedang stres. Apakah boleh langsung meditasi? Ya saya bilang ya akan tambah. Jadi sedang stres, tidak tahu teori meditasi, cara meditasi, belum pernah ikut meditasi, kemudian langsung masuk meditasi ya untung-untung aja tidak gila begitu. Karena juga tidak sedikit ya yang karena belum pernah latihan tiba-tiba, karena di sana ada tahapan-tahapan. Ada pencapaian-pencapaian kondisi batin ya, yang sungguhnya itu tahapan dari meditasi itu. Tapi karena keadaan yang begitu luar biasa ya, sering digambarkan bahwa kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa dalam dunia meditasi itu. Nah kalau dia belum pernah langsung mendapatkan yang seperti itu, ya itu tadi. Seperti seakan-akan bahwa dia telah berada di alam lain. Pernah ada satu kisah ya, seorang umat itu ya tadi belajar meditasi dengan sedemikian serius, ya, hanya mencapai tahapan itu, ya. Tapi setelah seharusnya sudah selesai pada jadwal meditasi, ya, mulanya dikira bahwa mungkin dia senang meditasi gitu. Ternyata sudah mulai hang. Dia sudah menganggapnya saya adalah seorang arahat, saya seorang Buddha, saya seorang bodhisattva. Lah, ini malah bukan mencapai yang seharusnya, ya. Ini sudah error, ya, menjadi error. Dan itu sungguhnya bukan berarti aneh, hanya kita yang saat memahami pencapaian-pencapaian itu yang karena belum pernah. Yang paling gampang apa? Ya kita ini misalnya belum pernah makan makanan apa? Itu pelencing kangkung. Wah, belum pernah makan sayur pelencing kangkung yang ternyata pedasnya itu ya lumayan. Apa reaksinya yang terjadi di saat tiba-tiba langsung makan pelencing kangkung itu? Ya mules-mules. Kan begitu. Memang enak di saat dimakan ya enak. Nyaman begitu. Wah, apalagi yang senang petis ya. Karena pelencing kangkung adalah kangkung yang dipetis ya, kangkung yang dikasih sambal yang luar biasa gitu. Enak ya. Tapi bisa menjadi sakit perut. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, terbiasa makan petis, makan rujak, dari rujak bebek sampai rujak apa lagi, ya, biasa seperti itu. Jadi pelatihan dalam kehidupan ini adalah dari tahapan-tahapan yang demikian. Bahkan untuk menjadi tadi orang berlebih saja, itu ternyata harus berlatih. Kenapa dikatakan di sana bahwa masa katina ini adalah kita berlatih? Di saat kita memberi, di saat kita berdana, ternyata di sanalah latihan yang luar biasa. Maka dianjurkan, diharapkan, didorong
Saat kita mau memberi itu, mari berlatih untuk gembira, untuk senang, untuk bahagia. Karena dengan bahagia gembira itu, yaitu tadi, kita berlatih untuk menjadi orang yang bahagia. Untuk berlatih menjadi orang yang gembira, yang sukacita. Saat melihat orang lain yang menerima, saat merenungkan kembali bahwa saya telah berdana, saya telah memberi, saya telah membantu orang lain, saya telah menjadikan orang itu aman, abaya-dana, telah menjadikan orang itu tentram, orang itu tidak penuh dengan kekhawatiran. Saat itulah kegembiraan-gembiraan itu sudah tersemi di dalam diri kita, baik secara fisik, secara saraf kita juga akan menyesuaikan, maupun secara keadaan batiniah. Sehingga di saat berada nanti tadi, seperti di dunia meditasi, dia berada dalam suatu ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa itu, yang kalau digambarkan, siapa yang bisa menggambarkan kebahagiaan meditasi? Ya seperti orang yang makan jeruk, ditanya manisnya jeruk itu seperti apa? Ya lidahnya masing-masing. Manisnya jeruk tidak seperti gula, tidak seperti sirup, tidak seperti gula aren, atau tidak seperti jus. Yang tahu manisnya jeruk ya lidahnya masing-masing. Seperti itulah juga di dunia meditasi. Maka dari situlah sungguhnya di saat kita mulai berlatih itu, di sewaktu-waktu, saat-saat kita berada itu tidak akan menjadi kaget. Sabbe sangkara anicca. Itulah hakikatnya. Bahwa segala yang ada adalah perubahan. Dan perubahan itulah pengharapan. Karena adanya perubahan. Siapa yang tidak ingin perubahan? Tapi kadang-kadang di saat kita menyebut sabbe sangkara anicca, seakan-akan loh Banti itu cocok kalau kita saat melayat, saat kita nyangsen. Tidak juga. Ya. Karena sabbe sangkara ini justru hakikat kebenaran, hakikat keadaan kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan ini adalah perubahan. Dan perubahan itu dari waktu ke waktu. Justru dari perubahan itulah kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang ini kita begitu khawatir, begitu cemas, begitu ketakutan dengan yang namanya perubahan. Karena yang dilihatnya hanya yang nampak secara indria. Oh, dari yang sehat menjadi sakit, yang muda menjadi tua, ya. Seakan-akan bahwa itulah perubahan. Padahal perubahan ini mencakup semua. Dari kita tidak senang menjadi gembira, menjadi bahagia, itu perubahan. Dari sakit menjadi sehat. Dari kesulitan menjadi lancar-lancar, menjadi penuh dengan kesejahteraan. Itulah perubahan. Lah untuk mencapai seperti itu, kita ini harus mau dan mengkondisikan untuk mengolah. Karena perubahan akan terjadi, yang sesuai seperti yang kita inginkan adalah tergantung pada faktor-faktor pengkondisinya. Tanah liat atau tanah lumpur. Kalau hanya mengikuti arus
perubahan yang ada, lumpur juga paling menjadi lumpur, paling mengalir ke selokan, nanti sampai ke lautan. Itu perubahan yang secara alamiah. Seperti kita dari anak-anak, dari balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, menjadi sepuh. Itu kan alami. Tapi dari yang alami ini, kita harus bisa mengolah. Kita harus bisa mengupayakan. Lumpur yang biasa, tanah yang biasa, secara alaminya akan berubah-ubah dan paling sampai ke lautan. Memang seperti nyaman-nyaman saja, tapi tidak akan pernah ada menjadi yang berkualitas. Tapi coba, lumpur tanah itu yang mau diolah, mau dengan penderitaan-penderitaan yang harus dialami. Dia diolah, mungkin dia dipukulin, mungkin dia diinjak-injak, mungkin dia bisa di blender dan lainnya. Setelah menjadi batu bata, tinggalnya tidak hanya di tanah. Bisa di gedung-gedung lantai-lantai puluhan. Dia dibakar yang lebih lagi, tidak hanya sekedar menjadi bata, menjadi keramik, menjadi guci. Asalnya dari mana? Dari tanah. Dia bisa berada di tempat-tempat yang lebih mewah. Rumah-rumah mewah, rumah-rumah para pejabat, bahkan mungkin kerajaan dan lainnya. Keramik-keramik dari tanah biasa. Yang diolah. Seperti itu juga kita. Memang kita akan menjadi tua. Tapi hendaknya tua yang bernilai. Tua yang bernilai. Kita akan menjadi dewasa. Tapi dewasa yang mempunyai kualitas. Dari mana? Dari pengolahan-pengolahan tadi. Kita tidak hanya ngikutin arus, kita tidak hanya ngikutin alamiahnya apa yang ada. Tetapi kita harus mengolah diri, menempa diri. Sehingga menjadi tua pasti. Tapi tuanya adalah tua yang bernilai. Nanti apakah dengan demikian saat nanti saya tua akan menjadi seperti tadi keramik ya, atau guci atau bata? Sudah tentu tergantung juga pada kondisi-kondisi yang kita lakukan, artinya yang kita tempa itu sendiri. Tidak sedikit orang-orang tua yang sedemikian sangat luar biasa. Karyanya hingga sepuh itu tetap cemerlang. Nasihat-nasihatnya, pemikir-pemikirannya, itulah yang dimaksud juga bahwa tua yang berkualitas. Karena tua itu kita tidak akan bisa hindari. Tapi kualitas itu yang melalui penempaan. Memang tidak sedikit kita juga temui, kita jumpai, bahkan mungkin juga kita sendiri punya opa, oma, kakek, nenek sendiri yang ada kalimat yang sering kita dengar. Kok oma, opa ini semakin tua semakin kanak-kanak. Ini ada tanda-tanda bahwa kualitas penempaannya ini menjadi ya bukan gagal, tapi mungkin juga tidak melalui penempaan yang baik. Sehingga di saat menjadi tua, kualitasnya tidak nampak. Kalau hari-hari di saat kita melakukan puja, kita selalu menyalakan lilin. Itulah lilin sebagai simbol dari kehidupan kita ini. Walaupun kita ajur lebur, meleleh,
ibaratnya seperti lilin meleleh, tapi sampai akhir lelehannya pun selalu menyala. Artinya apa? Memberikan penerangan kepada lingkungannya. Kalau kita berada di keluarga hingga sampai akhir pun kita masih memberikan manfaat-manfaat kepada keluarga. Kalau itu di lingkungan sampai akhir pun kita memberikan manfaat-manfaat kepada lingkungan-lingkungan, kepada orang lain, kepada makhluk lain. Itulah sungguhnya yang menjadi harapan kita semua. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya memiliki satu hukum yang dikatakan kamaniyama. Kita ada 5 hukum yang terus-menerus bekerja, bergulir dalam semesta ini. Termasuk pada pagi ini. Ya. Pagi ini mendung-mendung, sejuk-sejuk. Ya. Inilah ada hukum yang bekerja, hukum yang terkait, ya, yang dikatakan dengan utuniyama. Jadi kita ini tidak hanya kamaniyama. Apa kaitannya dengan utuniyama dan kamaniyama? Kamaniyama berkaitan dengan hukum kehidupan makhluk hidup. Namun kita berada juga berdampingan bahkan terus bersinggungan dengan hukum utuniyama. Memang di saat kamaniyama kita sangat kuat. Kadang-kadang kita berpikir, oh kita mewarisi kama sendiri, kita lahir dari kama sendiri, kita tidak ingat kalau juga berkerabat dengan kama sendiri. Saat kita merenungkan bahwa oh kita berkerabat dengan kama kita sendiri. Kalau kita sekarang berada di wihara ini, berarti inilah kita punya kerabat. Punya kebersamaan, berkoneksitas ya, dengan satu dan lainnya. Kenapa kita bisa ketemu di wihara ini? Kenapa kita bisa berkumpul di sini? Yang pasti adalah karena kita sedang tidak sakit. Berarti ada satu kama yang bersamaan. Kama yang mempunyai kekuatan yang sama. Kita sehat. Nah, dari situlah akhirnya yang diharapkan apa? Kita tidak selalu hanya beranggapan bahwa kita ini melulu dengan kekuatan kama kita sendiri. Karena ternyata kita bisa lahir, nah sudah tentu kita punya kedua orang tua. Berarti kama kita itu berkaitan, berkesinambungan. Adanya dari orang tua. Kita punya adik, punya kakak, bahkan mungkin punya tetangga, punya lingkungan dan lainnya. Kenapa kita bisa berada di sana? Ternyata itu tidak terlepas dari kaitan-kaitan kama-kama yang berkaitan dengan kerabat, ya. Kama yang terkait. Kalau ada satu kejadian, suatu ketika ada yang bertanya, Bante, kenapa bisa ya? Belum lama saat itu, pertanyaan itu disampaikan adalah adanya kapal ya yang tenggelam. Kapal yang tenggelam. Padahal mereka itu kan dari berbagai macam negara-negara. Ya. Apakah juga sungguhnya mempunyai kama-kama yang sama? Mulai hujan ya. Yaitu karena kita tahu bahwa ada utuniyama, yaitulah bekerjanya. Di saat utuniyama bekerja, kalau kama niyama kita kuat, kita tidak mudah terpengaruh. Contoh apa? Kalau kita sedang fit, ya, kita sedang fit, artinya kama baik kita adalah sedang bekerja. Kita kehujanan atau kepanasan begitu,
tidak gampang sakit, tidak gampang kita kena flu. Tapi coba, kalau kita sedang COVID, kegerimisan saja begitu, wah langsung kena flu, sakit kepala. Itu artinya kita dipengaruhi oleh utuniyama. Atau waktu-waktu yang paling sering dialami apa? Tentang makanan. Makanan berkaitan dengan bijaniyama. Kalau kita sedang COVID, yang padahal biasa hari-hari biasa-biasa tadi dikatakan apa? Selalu makan makanan yang pedas-pedas. Hanya mungkin nyicipin sedikit sambal saja bisa sakit perut. Karena memang kondisi fisik kita sedang kurang bagus. Ya, dikatakan kama kita sedang tidak fit, tidak baik, sehingga kita terpengaruh dengan bijaniyama dan lainnya. Bapak sekalian, dari hal-hal itulah yang sungguhnya menjadi penting, perlu untuk dalam keseharian kita, apalagi di kehidupan yang demikian luar biasa untuk sekarang ini. Ya, dikatakan dekade abad 21 ini abad yang luar biasa dengan kemajuan-kemajuan yang didukung dengan kemajuan teknologi, sehingga kemudahan-kemudahan kita dapat peroleh. Harapannya adalah kemudahan-kemudahan itu juga harus diolah tadi. Jangan hanya karena mengikuti secara alamiahnya, sehingga kemajuan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa ini kita yang kebawa arus. Tapi harus dijadikan bahwa kemajuan luar biasa ini menjadi sarana, menjadi alat untuk menempa diri. Sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas. Kita tetap akan menjadi tua, tapi tuanya tua yang memiliki nilai, tua yang berkualitas. Tidak kembali lagi tua yang akhirnya gampang merengek, gampang mengeluh, gampang mengaduh, ya. Yang seperti saat kanak-kanak balita kembali. Nah, itulah maka perlu pelatihan dan terus berlatih, dan itulah makna dari kehidupan kita. Selama kita hidup, selama itulah kita akan terus berlatih, yang dikatakan sebagai seka, ya. Siswa yang belum mencapai pada tataran-tataran dhamma. Selamat untuk terus berlatih menjadi manusia-manusia yang terbaik. Kita akan pasti menjadi tua, tapi tua yang berkualitas, yang bermakna, dan akhirnya mengantarkan pada pencapaian yang tertinggi. Semoga Tiratana memberkahi, semoga semua berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.